Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita di dalam ruangan ya. Kalau Iya. sekarang itu dari ruangan keluar langsung ini pantai apa namanya Pak? Kuta, Inilah. Pantai Kuta. Hadirin sekalian. Yang di lagunya Ebit itu ada ya. Di lagu Ebit di Gemuruh angin di pantai. Ombak. Gemuruh ombak. Ini kan ada gemuruhnya ini. Gemuruh ombak di pantai Kuta. Iya betul, itu lagu Ebit itu. Legendaris sekali. Hadirin sekalian, saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Slamet. Pak Cecep. Pak Cecep, Pak Iya. Slamet. Dengan Pak Cecep, tapi nggak nyambung. Lah, kita sama-sama Indonesia, bahasa Melayu kita paham. Tetapi beliau bilang apa, saya bingung ya, artinya apa gitu. Yang urus apa itu? Oh, ternyata pagi ini memang kita akan makan diurus oleh hotel. Makanannya memang diurus sama hotel karena kita 2 Iya. hari. Itulah. Perbedaan bahasa kadang membuat kita bisa misperception. Iya. Misconception. Pantesan orang Lampung. Saya punya guru Ya, iya. cantik, belum nikah. Ya. Terus saya ngobrol-ngobrol, kenapa cantik-cantik belum nikah begitu? Apa jawabnya? Saya itu kata ibuku karena saya orang Lampung, syaratnya nggak boleh nikah sama orang Sunda. Emang kenapa? Emang kenapa? Orang Sunda itu Iya. katanya menurut dia, menurut persepsi sama menurut keluarganya, begitu kan? Kita orang Lampung kan ngomongnya kasar katanya. Menurut dia orang Sunda itu lembut, sehingga sering salah persepsi. Jadi Tapi- berbahaya. Tapi Kalau- saya pernah dengar katanya orang Sunda itu rata-rata penyakit mah. Iya ya. Iya, Kok bisa? bener. Kok Banyak bisa? sekali tuh. Kayaknya hampir seluruh orang Sunda. Kok bisa? Kalau ngomong bahasa Indonesia dimanapun juga ketemu dengan orang lain selalu ada kalimat itu. Oh. Saya mah sakit Oh. hati. Saya mah Saya mah nggak bisa makan pagi. Ya udah, deh, kalau mah nanti ya bisa sih. makan siang. kalau mah silakan berobat sana. Saya mah. Saya mah, iya emang orang Sunda banyak ini, banyak. Tapi ada kawan saya ditanya, saya kaget juga, dia dari Medan. Ditanya, "Uco, dari mana kamu?" Dia jawab, "Saya dari minum, Bah." Lah, kaget. Minum Loh, air, Bah? Air bah diminum. Itu daerah mana itu? Medan. Ya luar biasa ya harta kekayaan kita. Begitu toh. Iya toh, ini bahasa dari Kendari juga. Itu Iya Kendari toh, ya? iya toh. Tapi kalau pakai toh kayaknya lebih adem setiap suku kayaknya kalau ngomong ada kalimat toh itu kayaknya adem deh ke hati gitu. Ya itulah. Tapi kalau tidak kenal, Jadi bingung. sebenarnya persoalan bahasa ini mungkin hanya intonasinya, gaya bahasanya kedengaran keras. Tapi sesungguhnya hatinya orang yang mengucapkan ini belum tentu seperti apa yang dia ucapkan ya. Dia mungkin orangnya sebenarnya lembut. Nah, hanya karena dialek, karena intonasi bahasa dipengaruhi oleh bahasa daerahnya sehingga kedengarannya, keras amat ini orangnya. Kok Tadi malam tuh jam berapa ya kita tidur ya? saya jam 10 ya kayaknya, jam 11. Saya agak kaget, hadirin sekalian, saya agak kaget karena yang namanya di daerah pantai kan anginnya kencang. Kencang. Kemudian beliau itu langsung masuk kamar, terus dicoba ditutup, kenapa? Ada nyamuk katanya di balkon ini. Kok di pantai ada nyamuk, apa benar itu? Saya kayaknya kemarin sudah menjelang maghrib itu lagi asik main HP di luar. Seperti ya Tapi di mungkin- dalam kamar nggak ada kan? nggak ada dalam kamar. Tapi kenapa di sini ada nyamuk ya? Iya, Padahal kan pantai anginnya kencang sekali ya. Iya. Saya nggak tahu ya, punya apa ya? saya punya pemikiran sebenarnya itu bukan nyamuk biasa. Ya. Iya. Karena apa? Di pantai anginnya kencang, kok ada nyamuk. Itu kayaknya nyamuk perempuan, Pak. Berarti nyamuknya kan gitu. Nyamuk perempuan kan karena nyamuknya nggak ada kecuali kalau dia nangkep, pek, terus ada nyamuknya tuh, ada nyamuknya. Tapi- Kayaknya itu makhluk halus itu. Tapi yakin nyamuk ya. Lah kok saya dikerubuti kayak ada Kalau yang- dikerubuti berarti lebih dari satu Iya, saya nyamuknya. digigit. Wah, saya cepat masuk. Tapi Tutup. nggak dapat nyamuknya. Nggak dapat.
Jangan sampai dia masuk ke kamar. Oh iya, makanya langsung tutup. Hadirin sekalian, kalau menurut sains, kalau menurut keilmuan, saya menganggap bukan karena apa-apa, tetapi karena di sini tuh banyak sekali tumbuh-tumbuhan indah sekali, itu pohon yang besar, pohon yang bawah, rimbun. Bahkan di sini rumputnya tidak terawat ini. Padahal ini taman, mungkin gara-gara Covid ya. Ini, ya kan? Terus kalau ini pohon apa Pak ini? Yang mana? Nah, yang di pot. Ini bunga Kamboja. Bunga Kamboja di sini dipelihara, hadirin sekalian. Kalau di Sunda itu bunga Kamboja itu bunga kematian, bunga kuburan. Tapi katanya menurut orang Bali, Kamboja di Bali dengan Kamboja yang di Sunda beda, Pak. Gitu ya. Kalau di sini kan ada warna merah, ya kan, dan daunnya juga katanya bentuknya beda. Katanya begitu menurut mereka. Waktu saya datang ke Bali, kira-kira sekian belas tahun yang lampau, pernah ngobrol di sini itu. Dan di sini itu budaya sabung ayam itu dipelihara. Oh sama, di beberapa daerah juga begitu Pak. Oh gitu, masih Iya, dipelihara ya? Ada. Tetapi beberapa saya daerah. yang saya kaget, padahal menurut saya tetap aja kalau pakai duit mah dilarang. Iya. Nah, tapi mungkin kalau cuma hiburan-hiburan saya sih boleh ya. Tapi setelah saya ini naik mobil ke tempat wisata, itu guide-nya itu yang bilang, kata guide itu bilang begini, nanti Bapak kalau pengen lihat kan di sini di adu ayamnya itu bener-bener terbuka. Setiap pengunjung kalau lewat ke sini pasti mau nggak mau harus lihat sabung ayam gitu begitu. Akhirnya saya datang lah, penasaran begitu kan. Sebentar lagi Ibu kita akan melihat sabung ayam. Begitu sampai di lokasi ternyata di sebelahnya itu KFC kan, saya ayam. Terus di sebelahnya itu ada McDonald atau apa, kita jual ayam juga tuh kan, sabung ayam. Yang namanya guideline biasa. Sebentar lagi kita akan lewat tempat sabung ayam. Saya sampai sakit hati nih, wah dicandai udah serius-serius ya kan. Tiba-tiba lagi. Saya masih belum percaya kalau guide itu pintar bercanda. Bapak-bapak katanya kalau di sini ada polisi yang tidak pernah tidur. Jadi nanti kalau kita mau ke lokasi sana semuanya harus nunjukin KTP, katanya karena razia. Kalau begitu. Waktu itu belum ada peristiwa Sambo, belum. Iya. Silahkan Bapak dan Ibu keluarkan KTP. Ya, semua pada ngeluarin KTP. Tapi kalau kita polisinya tidak masuk ke mobil, cukup aja nanti kan lewat jendela kaca, tunjukin aja semuanya KTP begini ya, benar begitu semuanya. Sudah dipegang KTP-nya, sudah gitu, semuanya pada pegang KTP begitu kan. Kalau dia nanti tidak naik ke atas, cukup semuanya tunjukin aja ke jendela, siap. Begitu tuh, sebentar lagi tuh nanti dibelokkan. Begitu sampai di situ, ayo siap KTP, unjukin ke atas. Taunya patung polisi. Ternyata dia tidak naik, berarti kita aman. Langsung masukin lagi KTP-nya. Gimana mau naik patung polisi ya? Patung polisi. Emang, tapi saya balas dendam. Wah, ini udah 2 kali dibohongin. Pertama sabung ayam. Kedua ternyata adalah KFC dengan Donald gitu kan. Dua-duanya jual jual ayam. Jual ayam, jadi dibilang sabung ayam. Yang kedua yaitu polisi harus nunjukin KTP itu. Wah, udah. Saya bilang, kalau ini mah mungkin Bapak juga tahu. Di Bali itu ada obat jenggot asal gini gitu kan. Terus tidur sebelum pagi-pagi tuh jenggotnya udah panjang gitu kan. Namanya cingka, ada tahu cingka? Saya belum pernah dengar. Hadirin sekalian yang ada di rumah, ada yang tahu kan obat penumbuh jenggot, obat kumis, obat apa itu asal digosok itu. Tapi mencari cingka tidak mudah dimanapun juga. Cari cingka itu tidak mudah, jadi perlu ritual-ritual tertentu gitu. Masa Bapak nggak tahu cingka? Saya belum pernah dengar cingka. Itu saya balas dendam ke dia, sampai semua mobil juga tertipu sama saya. Gimana? Apa sih Pak cingka? Tai kucing campur cuka. akhirnya saya balas dendam sama guide-nya. Lunak. Tapi semua satu mobil, semua ketipu. Tadi saya balas dendamnya cuma 1 orang, tapi semua orang yang ada di mobil
Itu hiburan Cingka. pagi, Pak. Hadirin sekalian, jangan lupa ya kalau ingin, ini ada semedinya itu untuk mencari obat cingka namanya. Cingnya itu tai kucing. Ya, memang kita pagi-pagi kita nikmati udara pagi hari ini Iya, segar sekali ya. segar sekali. Kemudian Sebentar, ada burung liar. oh iya, Iya, burung liar. Kelihatan nggak? kelihatan. Gimana tadi? Gimana? Ya, kita menikmati udara pagi hari yang begitu indah, begitu segar. Dan pagi ini juga kita akan sarapan pagi. Oh iya. Jadi kita harus sarapan saya pagi. sampaikan kepada kita sekalian bahwa awali pagi dengan sarapan. Karena kemarin saya awali pagi dengan senyuman. Jam 10 akhirnya saya lapar. Sebentar, ada yang unik. Ini maksudnya apa ya? Oh, ini dilarang Ini duduk. dilarang, kalau Bapak tadi kan nyender tangan Ya, nggak apa-apa, ya. yang tidak boleh naik, duduk Naik, di sini nggak duduk. boleh. Dilarang merokok. Yang mana Pak? Yang Ini mana? dilarang merokok. Terus yang satunya lagi kok? Ini dilarang menjemur. Oh! Menjemur pakaian. Saya waktu naik haji itu memang orang pada menjemur itu, waduh, Ini itu di dilarang Mekah duduk pada di atas pagar Oke. ini. Dan tadi yang kita ceritakan tuh yang di bawah itu, kenapa banyak nyamuk? Rimbun sekali tuh. Dan ini yang di pot, itu Pak, pot apa ini? Pot apa? Bunga Kamboja. Buat apa? Bunga Kamboja. Di dalam pot ya. Kemudian Ada pohon-pohon ada ini. pohon Kamboja yang sudah besar. Iya. Kalau ini bubuk-bubuk yang hitam, kita boleh masuk, masih satu hotel dengan kita bukan? Masih. Kita bisa ke situ. Oh, yang Bisa, kemarin. Yang kemarin ke situ saya kolam renang itu. Ya, kolam renang. Kolam renangnya mana? Kolam renang sebelah sana. Oh, gitu. Di sini ada Iya, kolam sebelah renang, kiri. sekalian. Di sebelah kiri. Tengah malam kemarin saya berjalan berdua dengan Pak Cecep. Cecep. Kita tadinya mau podcastan di bawah situ, itu mau podcastan tadinya di samping kolam renang gitu. Iya. Baru mencari tempat duduk, tiba-tiba dikira itu ada buaya. Lah, kolam renangnya ada buaya. Tahunya banyak yang berenang pasang-pasangan. Jadi malu kita. Untung belum podcast, kalau keambil gambarnya seru itu. Kita mau turun juga, tidak ada pasangan. Kita lagi dengan laki-laki bahaya. Kolam berenangnya seru hadirin sekalian. Tapi ya sopan sih, hanya mereka yang namanya di kolam renang mandi bareng begitu. Yang membuat kita kaget karena lagi sepi-sepinya kita duduk di situ lagi cari posisi untuk podcast kayak seperti ini gitu, cari posisi gitu, tiba-tiba lah kok ada suara apa, begitu lihat ternyata banyak yang berenang. Itulah kehebatannya Bali hadirin sekalian pasca Covid. Ya, COVID mudah-mudahan itu mulai bangkit. ada geliat kembali ya. Dan pembangunan jalan terus seperti Iya. yang di atas ini kelihatannya sedang membuat di belakang Pak Cecep tuh Ya. patungnya ya. Jadi Kayak mudah-mudahan GWK. dengan Covid ini, setelah selesainya Covid ini, maka Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ulangi Pak, itu bahasanya boleh jadi Mudah-mudahan kata-kata ya. setelah Covid ini kita bangsa Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Biasanya kalau di dalam di dalam podcast kita itu suka ditutup dengan pantun, boleh ditutup dengan pesan-pesan moral juga boleh, atau ditutup dengan senyuman juga boleh. Bapak mau menutupnya mau pakai apa? Saya pakai senyuman aja. Oke, pakai senyuman saja. Selamat beraksi, mantap Selamat aksi. Oh iya, hadirin sekalian, bagi yang ingin pergi ke Bali, terutama Pantai Kute karena ada lagunya, setel dulu di rumah lagu Ebit yang menyangkut Pantai Kute. Gitu saja barangkali supaya datangnya berkesan. Oh, ini yang lagunya kemarin. Begitu juga kalau Bapak dan Ibu mau naik haji atau umroh, lebih baik baca-baca dulu buku sebelum ke lokasi. Karena apa? Banyak hal yang ingin kita ketahui. Salah satu contoh, waktu kita pergi umroh atau haji ke Mekah, ternyata di sana ada Bukit Uhud.
orang tidak paham Bukit Uhud itu untuk apa begitu. Tidak memiliki daya tarik, disuruh turun dari mobil aja nggak mau. Ini kan bukit biasa. Saya ceritakan, pengen tahu nggak Bukit Uhud ini, tolong dibetulkan kalau salah. Ya. Di Bukit Uhud ini, kata saya itu ada peristiwa yang paling menarik. Ada pejuang Islam setelah sekian abad tiba-tiba kena hujan, ini bukit itu, si kuburannya itu hanyut sama air, ternyata mayatnya masih berdarah dan masih seger. Salah satu contoh itu menurut cerita yang berkembang. Tetapi kalau kita baca di buku-buku sejarahnya bukan itu. Di situ Nabi Muhammad terluka. Karena apa? Karena mereka itu berebut emas yang ditinggalkan oleh musuh. Akhirnya ketika turun semuanya, karena musuh pada berlarian dari bukit tersebut, tiba-tiba musuhnya datang kembali berkuda dan akhirnya banyak korban di situ. Padahal Rasulullah sudah bersabda, jangan turun. Semuanya ikut perintahku. Nah, semuanya tidak mau. Karena melihat pedang-pedang dari dari barang-barang berharga yang sengaja ditinggalkan di dalam roda tersebut. Nah, makanya ketika kita naik haji atau umroh datang ke Bukit Uhud begitu, ya Allah, ternyata pembelajaranmu lewat peristiwa ini zaman Rasulullah saja yang tidak patuh kepada Rasulullah, akhirnya terjadi peristiwa seperti itu. Makanya Allah menurunkan Nabi itu dan Rasul itu untuk kita kaji untuk kehidupan sekarang, apalagi kita sekarang mau 2024 itu mau pemilu ya. Jadi kita harus taat kepada pemimpin yang kita pilih. Karena apa? Pasti ada suatu trik dan lain sebagainya. Seperti peristiwa kemarin saya kaget di Bandara Soekarno-Hatta, banyak sekali orang-orang asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia, katanya mau ke Morowali, semuanya bahasa Tiongkok. Mungkin itu sudah dipikirkan oleh pemerintahan kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.